Terima kasih. Selanjutnya adalah ceramah singkat yang akan saya sampaikan sebelum kita melakukan Sema. So today I will deliver sermon pre-Sema. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ahlul baiti tayyibin tahirin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Sholli ala Idris wa Ilyas wa Isa. Pada setiap kesempatan seperti Paskah, Suro, dan lainnya, itu Sema biasanya akan dilakukan dengan susunan yang agak spesial. Dan pada hari ini adalah hari Suro, dalam bahasa Jawa adalah untuk kata Asyura 10 Muharram, yang merupakan peringatan 40 hari. Menjadi pertanyaan bagi kita, mengapa kita mesti memelihara peringatan di dalam waktu yang cukup panjang, dan apakah gunanya di dalam melaksanakan tradisi ini, menghidupkan tradisi ini. Pada malam ini, saya ingin mengundang saudari-saudara sekalian, ingin mengajak semua yang ada di sini, semua yang mendengar di Facebook Live pada hari ini, untuk menjadi para peziarah Suro, untuk menjadi murid-murid dari mereka yang berada di Karbala, di rombongan Imam Hussein. Tetapi sebagai seorang Imam Daudiyah dan Mursyid Daudiyah, saya mewarisi The Beloved and I dari silsilah pohon hayat kita. Saya ingin mengundang semuanya sebagai peziarah dan sebagai para murid untuk melakukannya sesuai dengan keadaan dunia modern kita saat ini, yaitu dunia sekuler di bawah kapitalisme, neoliberalisme, dan individualisme yang ada di mana-mana. Saya tidak akan menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi untuk melakukan indoktrinasi atau menyuapi dengan makanan dan minuman yang sudah jadi diproses dari pabrik. Tetapi saya ingin mengundang dan mengajak untuk membayangkan peristiwa Karbala berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Semoga yang ada di sini, saudari-saudara semua sekalian, bisa memasak dan mengolahnya sendiri. Mari kita bayangkan Karbala adalah bumi kita yang rusak. Tempat industri-industri menciptakan penderitaan kepada ibu bumi kita. Mari kita bayangkan Karbala adalah deforestasi, pulau-pulau yang tenggelam, tempat-tempat di mana terdapat gelombang panas, kota-kota yang kejam, dan kehidupan urban dengan kriminalitas yang mengerikan. Tempat-tempat di mana ada perang-perang yang dirancang untuk keuntungan bagi orang-orang dengan bisnis senjata mereka. Membayangkan Karbala sebagai desa-desa yang telah kehilangan alam asli mereka. Tempat di sana sudah dibikin pabrik-pabrik. Dan orang-orang di desa kemudian meninggalkannya juga untuk kota-kota. Tempat di mana hutan-hutan dan pulau-pulau dirampas. Sehingga orang-orang setempat, penduduk asli, masyarakat adat dimarginalisasi dan ditindas. Mari kita bayangkan Asyura seperti hari demi hari yang harus kita jalani untuk memenuhi kebutuhan hidup kita sehari-hari. Kita harus bekerja begitu keras seperti budak-budak kapitalis dalam rangka untuk menyintas dan menafkahi keluarga kita. Mari kita bayangkan Asyura sebagai hari demi hari orang-orang fakir
orang-orang yang disabilitas, orang-orang tua yang uzur, yang tidak dapat menopang hidupnya sendiri secara finansial dan secara fisik. Bayangkan Asyura sebagai hari dari hari yang harus kita jalani, bahwa kita harus membayar hutang-hutang kita. Kita berhutang karena kita harus memberi makan anak-anak kita. Kita harus berhutang untuk membayar cicilan rumah, membayar sewa rumah, dan seterusnya. Dan juga membayangkannya bagaimana kehidupan para pengungsi perang dan konflik. Dan juga bagaimana kehidupan rakyat di negara-negara yang berkonflik seperti Afghanistan, Palestina, atau negara-negara miskin seperti di Afrika, Bangladesh, atau kaum minoritas seperti Hazara dan masyarakat adat di Papua, dan seterusnya. Mari kita bayangkan Imam Hussein kita adalah setiap social justice workers dan pemimpin social justice yang dipenjara dan dibunuh dan ditindas ketika mereka berusaha melakukan kegiatannya. Mari kita bayangkan Syed Abbas adalah saudara-saudari kita yang bekerja begitu keras untuk saudara dan bangsa mereka di bawah sistem yang tidak adil dan menindas. Yang dia ingin menolong orang-orang yang mengalami krisis air. Bayangkan bagaimana dunia saat ini dikuasai oleh korporasi yang menguasai sumber-sumber air. Mari kita bayangkan Syed Ali Asgar sebagai seorang disabilitas, sebagai wakil dari mereka yang tidak beruntung, yang disabel, yang memerlukan sistem penopang, tetapi menghadapi sistem yang tidak adil, yang mendehumanisasi mereka. Mari kita bayangkan mereka yang kehausan di Karbala, bagaimana mereka kekurangan air bersih, bagaimana kita semua kekurangan makanan yang sehat, bagaimana setiap orang begitu sulit mendapatkan akses kepada air bersih, dan makanan industri membunuh kita secara perlahan-lahan, misalnya dengan kanker dan berbagai penyakit kronis. Mari kita bayangkan Sayyidatina Rubab, Ibunda Ali Asgar, dan Sayyidatina Laila, Ibunda Ali Akbar, dan para ibu di Karbala saat itu yang kehilangan putra-putra mereka di Karbala. Sebagaimana orang tua pada masa ini yang kehilangan anak-anak mereka karena bekerja keras atau karena pendidikan yang membunuh mereka karena sistem-sistem yang tidak adil. Mari kita bayangkan Sayyid Muslim Ibn Aqil adalah kita semua yang dikhianati oleh sahabat-sahabat kita, oleh keluarga kita, sementara kita bekerja untuk keadilan dan kemanusiaan. Berapa banyak aktivis-aktivis LSM yang munafik, yang menikam kita dari belakang dan mengkhianati kita. Bayangkan Ahlul Bait Muhammad dari Hashim, dari Bani Hashim. Mereka adalah kaum muslim yang ikhlas, para pemimpin dan guru yang ikhlas, yang berusaha untuk mentransmisikan Islam sejati, tetapi mereka dikhianati, ditindas, dihujat, dihina oleh sesama saudara muslim mereka. Bayangkan, mereka yang ada di Karbala saat itu bersama Imam Hussein adalah suku-suku yang merupakan orang-orang muslim yang ikhlas, yang hidup di bawah Islamofobia dan anti-Islam. Yang di barat, ataupun mereka diperlakukan oleh orang-orang seperti Taliban, ISIS, Neo-Umayyad, Neo-Abbasid, Neo-Ottoman, dan semuanya yang ada di sekeliling kita saat ini. Mari kita bayangkan John bin Malik sebagai minoritas
Kalau di Indonesia, mereka adalah saudara-saudara Kristen kita, Buddhis, Hindu. Mereka yang menganut agama penghayat atau agama adat di sekitar kita. Saudara-saudara Ahmadiyah kita dan saudara-saudara Syiah kita. Dan bahkan diri kita sendiri sebagai minoritas. Mari kita bayangkan, Sayyidatina Sukaina adalah saudari kita, perempuan, anak-anak maupun sudah tua, yang diperkosa, yang dilecehkan. Dan mereka tidak menerima keadilan. Mari kita bayangkan Sayyidatina Zainab sebagai ibu-ibu kita dan saudari-saudari kita yang kehilangan keluarga mereka. Lalu mereka berjuang untuk memperoleh keadilan, sistem kesehatan, dan lain sebagainya. Sayyidatina Zainab telah mewariskan majelis ratapan bagaimana kita mengkatarsis, menyalurkan kesedihan dan trauma kita. Bayangkan anak-anak yatim dan para perempuan yang ada di Karbala, ada anak-anak dan perempuan pada hari ini di seluruh dunia yang tidak memperoleh akses atau dipersulit akses untuk kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan oleh karena kapitalisme yang rakus dan tidak adil. Mari kita bayangkan Muhajin Hazrat Hajat bin Masrur. Ada setiap media, reporter, jurnalis, suara keadilan yang di-cancel, yang ditutup atau ditindas supaya mereka tidak boleh menyampaikan kebenaran. Mari kita bayangkan Hazrat Wahab dan istrinya Hazrat Ghulam Al-Turki dan mereka para budak yang telah bebas di Karbala. Mereka adalah buruh-buruh di bawah korporasi-korporasi yang menjalankan sistem yang tidak adil. Mari kita bayangkan Simir yang telah menyembelih kepala imam. Adalah setiap kapitalis, adalah setiap lobbyis, setiap antek-antek yang mendukung sistem-sistem yang tidak adil di dunia saat ini. Mari kita bayangkan Sinam yang memotong tangan-tangan imam. Seperti setiap pemimpin-pemimpin lokal kita dan antek-anteknya yang suka melakukan korupsi, yang mendukung ketidakadilan. Mari kita bayangkan Anas bin Kahil yang telah melucuti zirah imam. Ada setiap dari kita yang menikmati etos dari ketidakadilan itu, dari gaya hidup yang tidak adil itu, yang mendukung pemimpin-pemimpin dan sistem yang tidak adil. Bukan karena kita terpaksa, tapi karena kita secara sadar ingin mendukung mereka. Mari kita bayangkan, Zuljana, kuda imam, adalah semua makhluk hidup saat ini yang disakiti oleh rezim-rezim manusia yang tidak adil sehingga merusak kehidupan di bumi. Mari kita bayangkan Hazrat Jabir ibn Abdullah yang telah merintis tradisi Arba'in, adalah orang-orang yang sudah tua uzur dan mereka yang tunawisma yang pada hari ini harus hidup dalam sistem yang kejam terhadap mereka. Saya tahu betapa melelahkan, betapa sakitnya kita. Karena kita sebagai Muslim, kita merasakan bagaimana Umayyah telah menciptakan Islam, Al-Quran dan Muhammad dijadikan olok-olokan dan Muslim didemonisasi. Tapi saya mohon, marilah kita bersama imam untuk satu kemanusiaan. Bayangkan diri kita sendiri adalah Hur yang akhirnya berpaling dari pasukan Yazid, dia kemudian memilih untuk mendukung Imam Hussein. Karena dia menjawab imam, siapa yang akan menolongnya? Siapa yang akan menolongku, kata imam.
Apakah kita akan menolong imam pada keadaan Karbala kita saat ini? Kita bisa menjadi seperti Hur yang merupakan bekas musuh. Kita bisa menjadi John, seorang asing, seorang yang bukan beragama Islam. Atau kita bisa menjadi seorang yang tidak berdaya seperti bayi Ali Asgar. Karbala adalah semacam madrasah dan Asyura ada semacam waktu untuk menenun koan-koan dan doa-doa kita. Ketika harapan-harapan dan cinta kita untuk kemanusiaan dan kehidupan bertumpuk-tumpuk dengan segala keraguan, kemarahan, kekecewaan, trauma, rasa sakit, rasa pesimis, dan kemarahan. Oleh karena itu, saya mengundang semua yang hadir di sini di Zoom maupun di luar yang menyaksikan melalui Facebook Live, mari kita menenun koan-koan dan doa-doa kita selama semah pada malam ini. Dan setelah itu nanti kita mungkin akan sedikit berdiskusi bagaimana kita bisa melakukan koan weaving itu untuk semah yang nanti. Bismillah Allahu. Sekarang mari kita berjalan menuju Asyura, menuju Karbala. Labbaika ya Husain, labbaika ya Husain. Pada saat break ini, saya ingin mengingatkan kepada yang hadir